Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Astuti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi obat dengan penyakit. Definisi interaksi obat merupakan satu dari 8 kategori masalah terkait obat atau drug-related problem yang diidentifikasi sebagai kejadian atau keadaan terapi obat yang dapat mempengaruhi outcome klinis pasien. Sebuah interaksi obat terjadi ketika farmakokinetika atau farmakodinamika obat dalam tubuh diubah oleh kehadiran satu atau lebih zat yang berinteraksi. Dua atau lebih obat yang diberikan pada waktu yang sama dapat berubah efeknya secara tidak langsung atau dapat berinteraksi. Interaksi tersebut bisa bersifat potensiasi atau antagonis efek satu obat oleh obat lainnya, atau ada kalanya beberapa efek lainnya. Interaksi obat kaptropil dengan penyakit. Obat kaptropil ini termasuk golongan obat antihipertensi. Yang pertama ada penekanan sumsum tulang. Inhibitor AC atau angiotensin converting enzyme dapat menyebabkan penekanan sumsum tulang. Sering terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal, terutama jika mereka juga memiliki penyakit kolagen vaskular seperti lupus eritematosus sistemik atau scleroderma. Yang kedua ada hiperkalemia. Pada pasien dengan hiperkalemia, terutama yang berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal jantung kongestif, inhibitor AC selanjutnya dapat meningkatkan kadar kalium serum. Yang ketiga ada penyakit hati. Pasien yang menerima inhibitor AC yang mengalami ikterus atau peningkatan enzim hati harus menghentikan penghambat AC dan menerima tindak lanjut medis yang tepat. Selanjutnya ada interaksi obat propanolol dengan penyakit. Obat propanolol ini termasuk golongan obat antihipertensi. Yang pertama ada kardiogenik. Penggunaan agen penghambat reseptor beta-adrenergik atau beta blocker dikontraindikasikan pada pasien dengan hipotensi atau syok kardiogenik. Karena efek inotropik dan kronotropik negatif pada jantung, penggunaan beta blocker kemungkinan akan semakin menekan output jantung dan tekanan darah yang dapat memperparah kondisi pada pasien. Yang kedua ada gangguan ginjal. Pembersihan plasma propanolol berkurang pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis telah dikaitkan dengan penurunan metabolisme obat melalui penurunan regulasi aktivitas sitokrom P450 hepatik yang menghasilkan clearance perspas yang lebih rendah. Ketiga ada feokromositoma. Pemberian beta blocker sendiri dalam pengaturan feokromositoma telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah yang paradoks karena pelemahan vasodilatasi yang dimediasi beta pada otot rangka. Pada pasien dengan feokromositoma, agen alpha blocking harus dimulai sebelum penggunaan agen beta blocking. Yang keempat, ada penyakit hati. Propanolol terutama di metabolisme oleh hati. Pasien dengan penyakit hati mungkin memiliki risiko lebih besar untuk efek samping dari propanolol karena penurunan pembersihan obat. Kemudian ada interaksi obat prednisolon dengan penyakit. Obat prednisolon ini termasuk golongan obat kortikosteroid. Yang pertama ada sirosis. Kortikosteroid mungkin memiliki efek yang ditingkatkan pada pasien dengan sirosis karena penurunan metabolisme agen ini. Yang kedua ada psikosis. Kortikosteroid dapat memperburuk gejala psikosis dan ketidakstabilan emosional. Pasien dengan kondisi ini harus dimonitor untuk gejala yang meningkat atau memburuk selama terapi kortikosteroid. Ketiga ada hiperlipidemia. Kortikosteroid dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL atau low density lipoprotein serum jika digunakan lebih lama dari periode yang singkat. Selanjutnya ada interaksi obat digoksin dengan penyakit. Obat digoksin ini termasuk golongan obat kardiovaskular. Yang pertama ada hipokalsemia. Hipokalsemia dapat menghilangkan efek digoksin. Obat ini mungkin tidak efektif pada pasien hipokalsemik sampai kadar kalsium serum kembali normal. Kembalikan kadar kalsium serum sebelum memulai terapi dengan digoksin untuk mendapatkan hasil maksimal saat menggunakan digoksin. Yang kedua ada hiperkalsemia. Kalsium dan digoksin memiliki efek inotropik aditif. Oleh karena itu, hiperkalsemia dari penyebab apapun akan membuat pasien rentan terhadap toksisitas digoksin dan aritmia serius. Yang ketiga ada disfungsi ginjal. Digoksin terutama dihilangkan oleh ginjal. Pada pasien dengan gangguan ginjal mungkin berisiko lebih tinggi untuk keracunan digoksin, termasuk aritmia ventrikel dan gangguan konduksi AV karena penurunan pembersihan obat.
Selanjutnya ada interaksi obat gemfibrozil dengan penyakit. Obat gemfibrozil ini termasuk golongan obat kardiovaskular. Yang pertama ada sirosis biliar. Penggunaan turunan asam fibrik dikontraindikasikan pada pasien dengan sirosis biliar primer. Agen ini selanjutnya dapat meningkatkan kolesterol yang sudah meningkat pada pasien. Yang kedua ada penyakit hati. Metabolisme obat yang menurun dapat menyebabkan akumulasi dan peningkatan risiko toksisitas, termasuk kelainan biokimia fungsi hati dan efek samping muskuloskeletal. Yang ketiga ada hiperlipidemia, penurunan berat kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein yang terjadi pada pasien diabetes dan non-diabetes yang memulai terapi derivatif asam fibrat. Kemudian ada interaksi obat sulfonilurea dengan penyakit. Obat sulfonilurea ini termasuk golongan obat anti-diabetes. Yang pertama ada penyakit ginjal atau hati. Sulfonilurea di metabolisme di hati dan metabolitnya atau beberapa dengan aktivitas farmakologis diekskresikan dalam urin dan feses. Pasien dengan gangguan fungsi hati dan atau ginjal yang diobati dengan sulfonilurea dapat terkena konsentrasi obat serum yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan potensi episode hipoglikemik berat yang diinduksi oleh agen ini. Yang kedua ada hiponatremia. Pengobatan dengan sulfonilurea dapat menyebabkan hiponatremia pada pasien yang menggunakan obat lain atau memiliki kondisi medis yang diketahui menyebabkan hiponatremia atau meningkatkan pelepasan hormon antidiuretik. Ketiga ada kekurangan G6PD. Sulfonilurea dapat menyebabkan anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. Yang terakhir ada interaksi obat tetrasiklin dengan penyakit. Obat tetrasiklin ini termasuk golongan obat antibiotik. Yang pertama ada disfungsi ginjal. Tetrasiklin dihilangkan oleh ginjal sampai batas tertentu, kecuali doksisiklin. Pasien dengan gangguan ginjal mungkin memiliki resiko yang lebih besar untuk toksisitas hati dan atau toksisitas ginjal yang terkait tetrasiklin. Yang kedua ada iritasi esofagus. Penggunaan kapsul dan tablet tetrasiklin oral telah dikaitkan dengan iritasi esofagus dan ulserasi pada pasien yang menelan obat tanpa cairan yang cukup sesaat sebelum tidur. Terapi dengan formulasi pada tetrasiklin sebaiknya dihindari pada pasien dengan obstruksi esofagus, kompresi, dan diskinesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.